Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik dari hari-hari yang berikutnya dan kita tetap semangat untuk belajar karena kita masih giat untuk mengaji dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan kali ini kita akan mengangkat tema meninggikan suara ketika mengajar. Dan masih bersama dengan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah. Iya, kali ini kelihatannya Kiai sendiri nih. Ustaz Yusuf berhalangan. Iya, Ustaz Yusuf berhalangan, jadi Kiai sendiri yang akan menyampaikan kepada kita. Betul. Nah, tapi tidak sendirian juga Kiai, karena ya ditemani juga yang akan membacakan hadis adalah Ustadz Sayuda Fatria. Betul. Iya, subhanallah. Nanti juga membantu untuk kita ya, Insyaallah, membacakan hadis yang akan kita sampaikan. Nah, pemirsa, di sini juga ada nih adik-adik kita ya, jamaah yang hadir ini berasal dari SMPIT Al-Mughni, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pimpinan dari Ustadz Nasruddin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, baik, adik-adik kita ini juga nanti akan ikut ya, ikut mengaji dan juga nanti akan ikut interaktif bersama dengan kita. Nah, baiklah pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dan masuk dalam kajian kita, mari sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Muhammad Muslim yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 104. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengar. Semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa kami atau saya ingin mengingatkan Kiai, mungkin para pemirsa ya masih dengan semangat ingin bersedekah, silakan menyampaikan sedekahnya per bulan sebesar Rp50.000 ke rekening BCA di 6030 751 351 atau ke rekening BRI di 0523 01 00 34304. Insya Allah apa yang disampaikan akan dipergunakan untuk mendukung, mensupport saudara-saudara kita, adik-adik kita yang saat ini sedang belajar ya untuk menghafalkan Al-Quran dan juga belajar ilmu-ilmu hadis.
Nah, baiklah, kita akan berbincang-bincang, namun sebelumnya kita akan simak dulu pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayo menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami, dan saya kira sekarang juga yang di rumah ini sudah siap-siap Kiai dengan laptopnya, dan juga sekaligus saya ingin menginformasikan juga nih. Nah, di sini ada ya Sahih Bukhari dalam bentuk DVD ya Kiai ya, DVD interaktif digital yang bisa Anda dapatkan, dan kalau ingin mendapatkan silahkan Anda bisa langsung klik ya, lihat informasinya di www.pusatkajianhadis.com. Nah, ini sangat membantu kita dalam upaya kita belajar ilmu hadis, dan saat ini bagi yang sudah mendapatkan langsung dibuka laptopnya ya. Nah, sekarang kita ingin lihat di sini kan banyak adik-adik kita yang pakai laptop nih, yang siap kayaknya untuk belajar juga. Nah, kalau biasanya kalau belajar pasti kita ingin mendapatkan ilmu, betul tidak? Nah, sekarang Agus pengen tanya dulu nih Kiai, boleh dong nanya kepada murid-murid Kiai ini. Sekarang lebih hebat mana ya kan antara manusia dengan malaikat? Cara ilmunya nih. Ayo, siapa yang jawab? Boleh, silakan. Secara ilmu di sini disebutkan di Quran bahwa Nabi Adam itu lebih pintar daripada malaikat. Jadi secara umum manusia lebih pintar daripada malaikat. Apa alasannya bicara gitu? Ini ada dalilnya dua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 32 dan surat Al-Baqarah ayat 33. Oh, coba sekaligus dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, terjemahannya sekalian Kiai. Boleh ya, biar kita tahu dong ya. Silakan. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Ya. Siapa namanya, Dek? Nisa ya. Wah, luar biasa Kiai. Jadi kalau begitu kan Nabi Muhammad ini belajar juga dari malaikat Jibril. Nah, itu gimana Kiai? Jadi kan tadi yang tadi itu, kalau orang yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia akan lebih pintar dari siapapun juga. Oh, gitu maksudnya. Nah, tadi kan kalau Adam diadu ilmunya sama malaikat,
karena Adam diberikan ilmu oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a, maka Adam akan lebih tahu daripada malaikat. Iya. Nah, orang yang lebih tahu kan berarti lebih pintar. Kalau Mas Agus dan malaikat Jibril, lebih alim malaikat Jibril. Karena ilmunya lebih banyak. Ilmunya lebih banyak. Oh, tapi kalau kaitannya antara Rasulullah belajar sama malaikat Jibril, kalau gitu malaikat Jibril lebih banyak dong ilmunya. Setelah itu ada yang kalau Qur'annya itu kan disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi yang lainnya kan ada yang enggak gitu. Ya, jadi kalau malaikat Jibril mungkin fungsinya hanya menyampaikan gitu aja ya? Betul. Iya. Apa yang tidak disampaikan malaikat Jibril tidak tahu. Kalau manusia diberikan otak gitu. Iya. Selain yang disampaikan bisa nganalisa, bisa nambah. Iya. Kalau malaikat apa yang disuruh nyampein aja. Nggak ada kreativitas untuk menambah atau mengurangi. Betul. Subhanallah. Nah, sekarang saya pengen nanya lagi nih Kiai. Iya. Kalau terkait sama ilmu nih. Iya. Ya kan? Nah, ini kan kebanyakan kelihatannya sih ada adik kita perempuan. Ya tahu dong yang namanya Ibunda Maryam ya. Iya. Nah, pengen tahu nih kira-kira kelebihannya apa sih? Iya. Gitu boleh Kiai ya? Boleh, silakan. Nah, siapa yang mau coba jawab nih? Maryam. Ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Dela, ya pelan-pelan. Dela. Silakan Dela. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indi Allah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, artinya maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Oh, subhanallah. Jadi ini langsung dijawab dengan laptop. dengan ayat yang ada di laptop. Nah, ini gimana Kiai? Kalau kita melihat kayak gini, atau Kiai juga ingin mendemonstrasikan begitu ya? Iya. Jadi program yang kita buat ini saat ini, kita bisa ngelihat di inian di layar kaca. Di layar kaca. Ya. Silahkan ya, Quran tematik ya di flashnya. Ya, di sini kita udah ada program yang ini, Mas Agus ya. Ini mau nanya tentang ayat apa saja di Quran, itu tinggal klik saja, dan anak SD bisa jawab, anak SMP bisa jawab, apalagi anak kuliah dan anak ustadz. Jadi Mas Agus ditanya ayat yang tadi itu bisa jawab kalau menggunakan program ini untuk memudahkan. Tadi pertanyaannya adalah tentang Ibunda Maryam. Langsung carinya gimana? Langsung carinya kita bisa lihat di layar kaca, masuk ke sini. Bunda Maryam itu kan tadi kisah ya? Ya, kisah. Kisah, tinggal ambil kisah tokoh. Kisahnya kisah tokoh, pilih di tokoh. Kan Maryam bukan nabi. Ya. Di tokoh. Nah, ada Maryam, Ustaz. Maryam, tinggal klik Maryam. Ada karomahnya Maryam, mana kelebihan Maryam. Ini karomah Maryam, disediakan makanan, tinggal klik ini. Ada jawabannya. Jawabannya tadi dijawab oleh Dela. Umpamanya ada yang belum bisa lancar bacanya, bisa belajar. Klik aja di sini, klik. Ada suaranya. Tadi yang dibacakan. Nabatan hasanah
Zakaria. Nah, qari'nya bisa diganti-ganti, Ustaz. Bisa Al-Khusari, bisa Syekh Huzaifi, dan bisa Ustaz Yusuf Mansur. Ada juga Ustaz Yusuf Mansur. Ada Yusuf Mansur, tapi edisi yang kedua. Edisi yang kedua Ustaz Yusuf Mansur. Baik, ini kalau itu bukan yang ini tadi ya, Kiai? Bukan yang ini tadi ya, beda lagi program. Ya, tapi sudah selesai, Ustaz. Sudah bisa dilihat di website kami. Jadi kalau yang masih penasaran kok gimana sih ingin dapetin itu gitu kan, silakan saja untuk melihat ataupun mengunjungi di web www.pusatkajianhadis.com. Itu betul, ya Kiai ya. Betul. Dan saya tambahin lagi, Ustaz. Jawaban tadi kalau ada yang nanyanya lewat Twitter, jawab bisa dalam waktu 1 detik atau 2 detik itu kirim ke Twitter. Tinggal klik di sini, Ustaz. Klik di sini langsung kirimin ke Twitter bisa. Bisa asal ada sinyalnya ya. Kalau nggak ada sinyalnya nggak bisa. Maaf, di sini ada fasilitasnya. Dikecilin. Cuman di sini nggak ada iniannya, nggak ada nggak ada fasilitas. Twitter. Jadi misalkan gini, Kiai, saya misalkan lagi di daerah mana gitu kan, lupa dengan ayat, saya telepon Kiai, ya kan? Kayak Lutfi, ini ayat tentang tobat itu apa aja sih gitu penjelasannya. Terus bisa langsung kirim gitu ya. Twitter bisa, FB bisa, Facebook bisa, Google Plus bisa. Masya Allah. Jadi inilah kehebatan. Jadi itulah kelebihannya bahwa manusia diberikan kreativitas, diberikan kemampuan untuk berpikir, mengolah sesuatu, dan inilah yang merupakan kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat. Betul. Kira-kira gitu, Kiai. Nah, sekarang makanya kita masuk ke bab ilmu nih, lanjutin lagi. Silakan, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang Kitabul Ilm ya. Kitabul Ilm. Dan kita masuk ke bab yang ketiga, Ustaz. Bab yang ketiga kalau di teks Sahih Bukhari-nya bisa lihat di layar kaca, itu babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Siapa atau orang yang meninggikan suaranya ketika sedang ngasih pelajaran. Nah, hadisnya seperti apa? Sebagaimana biasa akan dibacakan oleh Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala, bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Qala haddatsana Abu Nu'man Arim ibnul Fadli qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Yusuf ibn Mahak an Abdillah ibni Amrin wa qala takhallafa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna shalah wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautih wailul lil aqabi minan nar marratain aw thalathan. Cukup ya. Ini hadis ini, Ustaz ya. Hadis ini bisa terjemahannya bisa lihat di program yang tadi, Ustaz. Nah, di program yang tadi, dan di sini ada anak SMP yang bisa membacakannya di laptop, Ustaz. Ya, coba silakan, siapa yang mau bacain? Silakan, siapa namanya? Haula. Ya, silakan Haula. Abdullah bin Amr berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan hingga beliau mendapatkan kami sementara waktu sholat sudah hampir habis. Kami berwudu dan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi SAW berseru dengan suara yang keras, celakalah kalian karena akan masuk neraka tumit-tumit yang tidak basah terbasuh air. Beliau menyerukan itu hingga 2 atau 3 kali. Ya. Nah, apa maknanya, Ustaz? Gini, Ustaz. Ini boleh gak kita mengajar itu dengan suara tinggi? Ya. Ini Imam Bukhari menunjukkan di sini bahwa boleh mengajarkan seseorang dengan suara tinggi, sekalipun dasarnya dengan suara lembut. Tapi dalam kondisi tertentu boleh dengan suara tinggi. Suara keras. Suara keras. Ya. Contohnya apa? Ini Rasulullah ngajarin dengan suara tinggi. Nah, gimana ceritanya? Tadi udah dibacakan terjemahnya. Ini perawinya kan kita bahas dari 2 sisi, ya. Dari sanad dan dari matan. Dari sanadnya Abdullah bin Amr bin As.
ini sudah berapa kali kita kupas karena beliau banyak meriwayatkan hadis. Salah satu di antara hadisnya ini. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang menulis hadis dan yang pernah kita ceritakan bahwa beliau tidak nyenggol-nyenggol istrinya, Ustaz. Yang itu perawinya Abdullah bin Amr bin As. Nah, beliau cerita bahwa satu hari kami sama-sama Rasulullah, tahu-tahu Rasulullah ini agak terlambat. Pas asar udah mau waktunya, udah mau habis. Sahabat-sahabat ini cepet-cepet wudhunya, sehingga ketika giliran basuh kaki itu hanya mengusap. Rasulullah datang ngelihat, teriak dengan sampai tiga kali ucap ya, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang tidak hati-hati dengan tumitnya. Maksudnya kan kayak gini. Ini untuk kita melaksanakan, ini pesannya ya Ustaz ya, pesan tersiratnya. Kita disuruh untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan standarnya. Jangan sampai di bawah standar. Sekalipun waktunya sudah mepet. Standarnya apa? Kalau cara berwudu, kaki itu bukan dibasuh, akan tapi dicuci. Kalau basuh kan cuma diusap tuh, usap. Kalau dicuci kan di ini kan Ustaz. Dicuci namanya, digosok-gosok dan seterusnya. Dan batasnya adalah mata kaki. Nah, sekarang kan banyak nih anak SMP ini banyak yang wuduknya cuman guyur-guyur doang, dan itu salah. Yang benar adalah dicuci mata kakinya harus kena. Nah, kalau umpamanya kan Rasulullah kepengen ya, ini juga Islam menginginkan kita ketika mengamalkan sesuatu, bekerja sesuatu sempurna. Jangan sampai bekerja tidak sempurna, termasuk sholat kalau wudhunya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Wudhu kalau kakinya nggak kebasuh dengan baik, maka wudhunya juga nggak sempurna. Begitu juga dengan pekerjaan kita tarik pesannya. Ketika kita melakukan sesuatu apapun juga, usahakanlah lakukannya dengan sempurna. Waktunya udah nggak cukup, nggak. Kalau waktunya nggak cukup, maka standar minimalnya harus masuk. Wudhu ya, wudhu yang paling baik kan disuruh nambahin. Nambahin. Karena nambahnya nanti itu akan menjadi tanda kebaikan kita di padang mahsyar, ghurran muhajjalin itu kan. Cuman kalau umpamanya waktunya mepet, nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Tapi jangan di luar standar, jangan kurang dari standar. Maksud ditambahin itu gimana, Ki? Kan kalau umpamanya basuh tangan ya, mencuci tangan, jangan sampai siku. Akan tapi ditambah tambah lagi, dilewati. Nah, kalau waktunya mepet, udah jangan dilewati lah, cukup sampai situ. Nah, contohnya lagi, wudhu yang paling baik kan 3 kali. Wudhu standar minimal adalah 1 kali. Nah, ketika waktunya udah mepet, jangan sampai kurang dari sekali. Gitu doang. Setengah. Sempurna, harus sempurna. 1 kali oke. 3 kali juga oke. Jangan sampai setengah. Setengah kan udah basuh tangan ini. Kalau tayamum gimana? Tayamum lain, nggak ada air. Iya, betul. Tapi kalau berlebihan sampai misalkan katanya ada juga yang mengatakan kalau berlebihan juga nggak baik. Berlebihan nggak baik. Betul. Berlebihan israf. Nah, misalkan kita wudhu 3 kali, kalau berlebihan sampai 4 kali nggak baik, makruh jadinya. Kalau 4 kali makruh. Jadi supaya lebih enak gitu kan, kayaknya wah biar itu deh gitu. Kan syarat sahnya 1 kali. Syarat sahnya 1 kali. Mana yang lebih afdol? 3 kali. Karena Rasulullah melakukannya 3 kali. Tapi kalau 4 kali berlebihan. Bahkan Rasulullah sempat menegur ke sahabat, walaupun kamu lagi di laut kan airnya kurang apa? Banyak itu. Wudhunya 4 kali nggak boleh. Kalau di Jakarta takut kehabisan air, enggak. Itu jadi karakter kita dalam melakukan apapun juga nggak boleh berlebihan. Nah, gini juga Kiai, ini kan kadang-kadang kita lihat nih yang wudhu tuh kalau buka keran sekenceng-kencengnya. Nah, ini gimana tuh Kiai? Itu juga berlebihan. Itu namanya israf. Pertama memang itu air banyak membuang air, kedua nyipratin tetangga sebelah. Betul. Ketika Mas Agus ngelihat kayak gitu, Mas Agus boleh teriak, "Weh, yang mubazir tuh mubazir." Boleh. Ketika Mas Agus teriak kayak gitu, meniru Rasulullah.
Oh, yang kencang tadi. Kalau orang samping sana jangan dibentak saat. Tapi kalau jauh boleh pakai suara kencang. Tapi kalau dekat pakai suara lembut. Nah, ini kok unik ya Kiai. Apa kaitannya antara hadis ini dengan mengajarkan secara keras gitu? Kita semua kan sebenarnya jadi mu'alim kita. Kita semuanya jadi guru. Adik-adik di sini sekarang murid SMP IT Al-Mughni. Tapi kan sebenarnya juga jadi guru buat adik-adiknya. Kan di Ara punya adik kan? Rika juga punya adik. Punya adik kan? Punya adik. Bisa gak ngajarin adiknya? Bisa kan? Kalau namanya siapa saya lupa. Vira, betul kan? Vira ngajarin adiknya, Vira jadi guru gak? Iya, jadi guru. Kita semua bisa jadi guru. Guru buat siapapun gitu ya. Guru buat siapapun juga. Masya Allah. Nah, terus ini tadi Kiai, ini saya masih tertarik dengan yang mengeraskan suara. Itu ada kaitannya nggak dengan teknologi? Misalkan sekarang sudah ada mikrofon nih. Iya. Gitu. Kalau dulu kan teriak aja, wah gitu. Kalau sekarang kan ngomongnya pelan, suaranya kencang gitu. Iya. Bisa. Berarti boleh nggak pakai mikrofon? Boleh. Itu maksudnya. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Oh, jadi ini dalil teknologi. Dalil teknologi. Tapi kalau ada misalkan saudara-saudara kita beberapa masjid misalkan yang nggak mau menggunakan mikrofon gitu. Dengan dalil bid'ah gitu Ustaz. Iya. Lihat aja dah Mekah sama Masjid Haram Ustaz. Masjid Nabawi sama Masjid Haram speakernya banyak banget Ustaz. Masjid Nabawi itu mungkin lebih daripada 100 speaker lebih, kan? Ya, lebih itu. Lebih. Kalau bid'ah kita tawaf nggak sah, haji nggak sah, karena semua udah menggunakan itu. Iya. Jadi sebenarnya ada di samping itu ada yang tersiratnya juga adalah bagaimana supaya suara itu bisa kedengaran lebih keras pakai teknologi kira-kira begitu Kiai. Iya. Kan ini kalau ngelihat cerita ini kan jarak Rasulullah dengan sahabat itu agak jauh. Iya. Kan Rasulullah agak ketinggalan ketinggalan jaraknya. Nah, kalau pakai suara pelan, gimana dengernya? Iya. Kan nggak denger. Ketika nggak denger, pesannya nggak sampai. Iya. Begitu juga khutbah Jumat yang tidak pakai mic, pakai speaker, itu pesannya nggak nyampe ke jamaah. Iya. Karena itu supaya nyampe ke jamaah harus pakai speaker. Pakai speaker aja masih banyak yang tidur apalagi enggak. Terus kayak gini. Nah, ini ada satu lagi nih Kiai. Misalkan saya pernah masuk misalkan ke suatu masjid ya, terlambat nih sholatnya. Sholat maghrib misalkan telat, kita udah jamaah udah selesai. Kita sholat. Nah, kemudian di situ ada majelis ilmu Kiai. Kan kenceng tuh. Nah, kadang-kala kan mungkin yang sholat, apalagi kalau berjamaah jadi terganggu. Nah, sebenarnya itu gimana Kiai? Sebenarnya yang salah adalah yang terlambat saat. Kenapa terlambat? Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak apa-apa tuh yang ngaji aja gitu. Kalau konsentrasi ya salah sendiri, harusnya bisa konsentrasi gimana Kiai? Harusnya kan gitu. Harusnya maaf. Kan Rasulullah ada caranya Ustaz ya. Sholat zuhur itu ya waktunya diatur. Sholat subuh waktunya diatur. Kalau kita ke Madinah, qomat itu setelah sekian menit dari azan. Itu udah pas itu Ustaz. Jam berapa aja kita ke sana ya, memang jamnya segitu. Kalau kita kan di sini ngelihat jamaahnya ke belakang. Atau karena imamnya mau buru-buru langsung qomat. Nah, harusnya kan enggak. Dan orang yang mau sholat di situ udah tahu lah bahwa di sini sholat 10 menit setelah azan, 5 menit setelah azan. Tapi kan kadang-kadang kita dalam berkendaraan nih Kiai, ya kan mobil, kadang-kadang kan wah ini ada masjid nih. Ya kita langsung mampir. Nah, di situ karena memang akhirnya terlambat kan. Nah, yang maksud saya adalah mana yang lebih perlu untuk diinikan, maksudnya ketika orang ada majelis ilmu yang berceramah kepada orang-orang yang sudah selesai sholat, dibandingkan dengan orang yang sedang melakukan sholat itu sendiri gitu. Ini kan seringkali jadi sholat jadi tidak konsentrasi. Nah, ini gimana Kiai? Seharusnya di masjid itu dibuatkan satu tempat untuk orang yang terlambat. Entah agak di pojokan, entah agak di belakang. Itu orang yang terlambat, sholatnya nggak di depan,
sholatnya di belakang. Nah, majelis ilmu ini kalau jemaahnya cuman satu shop, maka speakernya jangan ke semuanya kedengar, nyalain. Cukup dengan yang di depan. Kebijaksanaannya kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di ini ada pengajian sampai malam, Kiai. Ya kan kenceng tuh. Nah, kemudian di situ kan ada sekeliling juga orang-orang masyarakat, ya mungkin juga yang non-Islam atau apa gitu. Ya mungkin sudah istirahat, jam 12 nih masih pengajian, masih pakai speaker kenceng. Nah, kira-kira gimana itu, Kiai? Sekarang kita contohin deh. Di Madinah ya atau di Mekah. Ada gak, Ustaz? Maksudnya? Non-muslim. Ada gak? Kan semuanya muslim tuh. Di Mekah dan di Madinah semuanya muslim. Azan itu ada pengajian nggak sebelum sholat subuh dan sebelum sholat ini tengah malam, ada nggak suara-suara? Kan nggak ada. Yang ada kan azan 1 jam sebelum waktu ya. Ada azan, habis itu diam. Sebelumnya ada suara kan gitu kan. Hanya gitu 3 kali. Terus 1 jam sebelumnya azan, terus azan. Di zaman Rasulullah kayak gitu juga. Zaman Rasulullah ada azannya Ummu Maktum, sama ada azannya Bilal. Jadi dua azan subuhnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan penjelasan hadis ini, artinya belajar itu dengan suara keras, kemudian misalkan ada pengajian. Ini mohon maaf saya menyampaikannya apa yang ada di masyarakat kan suka banyak gitu, Kiai. Ada pengajian malam-malam gitu kan. Ya kan, nah, terus itu pakai speaker yang kenceng gitu. Nah, ini gimana kira-kira kalau kayak gitu, Kiai? Sekarang ini harusnya kan zaman Rasulullah semuanya pada datang saat ngaji. Dan zaman kita nih pakai speaker juga nggak ngaji. Apalagi nggak pakai speaker, Ustaz. Jadi kan nawaitunya pengurus masjid itu baik ya, ingin menyampaikan, ingin mengingatkan. Sebenarnya itu nggak usah pakai speaker luar, bisa asal pada ngaji tuh, pada masuk ke masjid. Ini karena pada nggak masuk ke masjid, akhirnya jemaah pengurus masjid bikin kebijaksanaan, dikeluarin aja dah biar pada dengar. Boleh atau tidak, asal tidak mengganggu boleh. Kalau sudah mengganggu baru tidak boleh. Oke, baik, kita akan perbincangkan lagi, Kiai. Pemirsa, masih banyak ilmu yang akan kita gali. Kita akan jeda dulu untuk menyimak pariwara yang berikutnya bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayo menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan akan kita teruskan lagi kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin menyampaikan sedekah 50.000 per bulan bisa menyampaikan ke rekening BCA di 603075131 atau di 05230100003434 dan insya Allah apa yang disampaikan ini akan diperuntukkan atau membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang belajar untuk menghafalkan Al-Quran dan juga belajar ilmu hadis. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Jadi Kiai, terkadang kan orang tuh punya niat baik untuk syiar gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin ada
yang merasa terganggu dengan kayak tadi dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi mungkin sekali lagi ditegaskan oleh Kiai harus ada jalan tengahnya. Harus ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah patokannya jangan mengganggu orang. Atau ngajinya jangan malam-malam kali ya? Atau ngajinya jangan malam. Batasin sampai jam 10 gitu. Bahkan kalau nginget Rasulullah kan nggak pernah buka majelis taklim malam, Ustaz. Disuruhnya habis Isya itu la kalam badal Isya. Jangan ngobrol lagi habis sholat Isya. Witir tidur. Biar ntar malamnya bangun. Jadi kita udah sebenarnya udah banyak yang salah ya. Banyak yang salah ketika terlalu larut malam. Akibatnya ketika kita ngaji ya, ngaji mulai dari habis Isya lah sampai jam 11, itu rata-rata nggak sholat tahajud tuh saat. Kenapa? Karena istirahatnya kurang. Tapi kalau kita umpamanya tidurnya jam 9, jam 10 kita udah tidur, insya Allah tengah malamnya bangun. Jadi kalau dulu Rasulullah mengajarkan pengajian itu kayak model gimana Kiai? Habis subuh. Oh, subuh habis ya? sholat, iya. Banyaknya habis subuh, habis asar. Sekarang soalnya karena rumah orang jauh-jauh gitu, subuh langsung kerja Kiai. Langsung kerja. Jadi justru bisanya datangnya itu malam kumpulnya. Mungkin ada modifikasi sedikit kali Kiai. Bukan berarti nggak boleh haram ya, bukan artinya harus diimbangi. Harus disesuaikan. Jangan malam Sabtunya pengajian sampai jam 11, malam Minggunya sampai jam 1, malam Seninnya sampai jam 12. Tiap malam pengajian sampai malam terus. Ya ini tidak mendidik, tidak sesuai dengan syariat kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, alhamdulillah pemirsa, ya ini dengan kayak gini kan ilmu kita jadi nambah ya. Bagaimana kita belajar sebaiknya. Ada gitu. pengecualiannya, kecuali malam 10 terakhir bulan Ramadan. Itu lain tuh. Itu boleh mulai dari habis Isya sampai subuh pun boleh. Iya, itu adalah spesial yang sudah kita lakukan ya. Baik, mungkin di sini ada yang mau nanya nih, ya audiens jamaah, adik-adik sekalian atau siapa guru-gurunya, kakak-kakak, ada yang mau bertanya? Sebelum kalau mereka nggak nanya, kita baca satu hadis dulu, Ustaz. Nah, gitu. Baca satu hadis, habis itu hadis yang berikutnya, hadis ke-62 ini hadis penarik, Ustaz. Hadis ke nomor 61, maaf. Ya. Kalau yang di program saya hadis nomor 59. Ya, silakan baca dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasy-syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya. Fawaqa'a an-nas fi syajaril bawadi. Qala Abdullah, waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu haddatsana ma hiya ya Rasulullah. Qala hadithna ma hiya ya Rasulullah. Thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Qala hiya nakhlah. Ya, betul. Nah, ini terjemahannya biar dibaca oleh siswi. Siapa yang mau baca? Ayo. Silakan. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pepohon ada suatu pohon yang tidak gugur daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Katakanlah kepadaku, pohon apakah itu? Para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di padang pasir. Abdullah berkata, aku berkata dalam hati, pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kami pohon apakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma. Iya, Allah. Jadi pohon kurma itu nggak gugur maksudnya, Guys? Iya, daunnya nggak berjatuhan. Ini apa maksudnya? Apa kaitannya dengan ilmu ya? Dengan ilmu. Orang yang punya ilmu, makannya bermanfaat, duduknya juga cakep,
mobilnya juga cakep, istrinya juga cakep, kelakuannya cakep, di masjidnya cakep, di pasarnya cakep, di mana-mana cakep, Ustaz. Kalau orang yang berilmu. Artinya di pasarnya cakep apa? Dia nggak nipu. Dia sebagai pembeli, dia nggak ngutil ya. Terus nggak ngeyel. Dia sebagai penjual, dia nggak mengurangi timbangan. Dia kan cakep. Dia sebagai kepala kantor baik terhadap bawahannya. Dia sebagai bawahan dia berbaik bekerja sesuai dengan prosedurnya. Dia kan cakep, Ustaz. Nah, orang Muslim adalah orang kayak gitu tuh, orang yang cakep, tidak mengotori orang lain. Kalau kita lihat pohon kurma ya, maaf pohon kurma ini kan batangnya berguna, kormanya berguna, pentilnya berguna, kembangnya itu berguna, iniannya juga berguna. Kalau kita boleh kiaskan di Indonesia ini pohon kelapa. Pohon kelapa. Apa dari batang pohon kelapa yang nggak ada gunanya, Ustaz? Kan semuanya berguna. Seperti itulah seharusnya pribadi seorang Muslim. Harusnya kayak gitu. Menjadi orang yang berguna. Di hadis yang lain Rasulullah kan bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling berguna buat orang yang lain. Iya. Ini kan berguna. Dan kegunaan itu pasti ketika orang banyak ilmunya, maka manfaatnya buat orang lain juga pasti akan lain juga, Ustaz ya? Iya, betul. Iya. Nah, di mana ilmu yang paling banyak? Di Quran, Ustaz. Ilmu yang paling banyak tuh bukannya di sekolah. Bukannya di kampus, tapi ilmu yang paling banyak adalah di Al-Quran. Ilmu kedua yang paling banyak di mana? Di hadis. Baru ilmu yang ketiga itu ada di kampus, ada di pesantren, ada di lapangan. Tapi ilmu yang paling banyak adalah di Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ditekankan di sini adalah belajar ataupun orang yang lebih berilmu, ini sebenarnya ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa aja ilmunya? Nah, kan ketika di Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa kok Al-Qur'an disitu ditekankan? Karena baca Al-Qur'an, baca yang mana aja bermanfaat. Semua yang diajarkan Al-Qur'an adalah kebaikan. Kalau di kampus, maaf, di perusahaan kampus ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi di Al-Quran nggak ada yang nggak baik. Di sekolah mungkin ada gurunya yang nggak baik, ada gurunya yang baik, ada temennya yang tidak baik, ada temennya yang baik, ada sekolahnya yang bagus, ada sekolahnya yang tidak bagus. Tapi Al-Quran mengajarkan semuanya yang bagus, yang bermanfaat. Nah, tolak ukur bagus apa? Bermanfaat buat orang lain. Buat dirinya, jelaslah. Buat dirinya. Rasulullah umpamanya, buat dirinya kan yang Rasulullah hidup sederhana. Sederhana bukan berarti tidak bagus loh, Ustaz. Ketika saya mengajarkan umpamanya, saya mengajar di satu tempat, tahu-tahu saya tidak mendapatkan imbalan ya. Imbalan materi secara mencukupi umpamanya. Sebenarnya saya bermanfaat nggak buat saya? Bermanfaat, Ustaz. Pahalanya gede. Pahala itu lebih bermanfaat buat saya ketimbang uang. Hasilnya apa? Nggak boleh seorang ustadz mata duitan. Tapi kalau dikasih boleh dong. Kalau dikasih silahkan. Tapi kalau minta? Kalau minta bayaran tertentu, ini yang menurut saya nggak boleh. Jadi ustadz tidak setuju kalau ada yang dipakai tarif itu? Nggak setuju saya nggak setuju. Kalau dia ustadz beneran, dia nggak akan pasang. Jadi kalau ada orang nelpon Ustadz Lutfi nih, ustadz kalau mau ngomongnya boleh, kalau mau pakai ustadz bayarnya berapa ya gitu? Saya bilang terserah. Nggak akan saya bilang mengatakan sekian nggak ada. Kalau nggak dibayar juga pahala yang saya dapat itu udah pasti, Ustadz. Kalau saya niatnya lillah itu pasti dapat. Soal nanti itu balasan materinya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu nggak bisa diartikan gini, Ustadz. Kan ustadz itu adalah profesi nih. Sama misalkan kayak orang menjadi insinyur atau dokter. Mereka kan ada tarifnya juga. Ustadz itu bukan profesi loh, Ustadz. salah besar gitu, kalau mengatakan ustadz itu sebagai bukan profesi ya. Jadi ustadz itu sebagai apa kalau gitu? Sebagai amanah.
Tadi kan kita baca minggu yang lalu ya, kita baca amanah. Amanah tadi Rasulullah kan ngewarisin apa? Ngewarisin ilmu. Ilmu itu kan jadi amanah buat kita. Kita sebagai manusia aja itu kan sudah amanah ya. Khalifatullah fil ardh itu kan jadi amanah. Inna aradnal amanah. Pertama kan Allah ingin mengasihkan amanah ini ke bumi, ke langit, ke gunung. Mereka tidak mau. Pahamalahal insan. Manusia yang ngambil amanah itu. Berarti kan kita nih semua itu memegang amanah dari Allah. Sebagai khalifah sudah amanah. Ustadz punya amanah lebih, yaitu ilmu. Ilmunya ilmu agama. Emang ada hukumnya gimana Ustadz kalau misalkan Ustadz nih pakai tarif gitu? Iya. Ya ntar kesianan dapat tarifnya doang Ustadz. Kesianan dia apa? Ntar jatahnya dari atas kurang. Barangkali dunianya lebih ya. Tapi di atasnya kurang. Tapi nggak dosa kan Ustaz? Allahu a'lam bis. Nggak, maksudnya gini Ustaz. Jadi dibagi-bagi. Ada yang di sini yang lebih tarif, di sini enggak. Jadi kalau di sini enggak dapat kan yang ini ntar dapat sebelah sini. Harusnya atasnya. Iya. Atasnya dulu. Nah, ketika kita bermanfaat, Allah akan mengutus, Allah akan mengutus orang-orang yang diketuk hatinya. Ustaz Yusuf Mansur itu termasuk orang yang tidak memasang tarif. Tapi Allah ketuk tuh orang-orang tertentu sebagai penyumbang besar. Nah, saya tahu persis ya, Ustaz Yusuf tidak pernah masang tarif, dan saya beberapa kali ceramah sama beliau, saya tidak dibayar, Ustaz Yusuf juga tidak dibayar. Masya Allah. Bukan sekali atau dua kali, beberapa kali. Sama-sama tidak dibayar. Tapi ternyata Allah mengetuk nih. Ada seorang rumahnya di Permata Hijau, diketuk hatinya, akhirnya kita dikasih mobil, Ustaz. Masya Allah. Mobil Toyota Camry. Mungkin kalau ngomong malah nggak dapet itu ya? Iya, mungkin enggak. Ada yang lagi di Sentul City ngasih saya, ada juga ngasih saya tanah wakaf di Depok. Kita akan jadikan rumah tahfiz pusat kajian hadis di Depok. Masya Allah. Di Cilodong. Ini gara-gara saya nggak minta, Ustaz. Tapi Allah ngetuk itu. Allah ngetuk. Dan ternyata orang yang tidak minta tarif seperti Ustaz Yusuf, amplopnya lebih gede dibanding yang lainnya, Ustaz. Iya, benar-benar. Tapi kalau sebagai misalkan orang nanya ke saya nih, saya mau ngundang Ustaz Yusuf nih, berapa Mas Agus? Saya kan, saya bilang aja sekian gitu, karena kan bukan saya yang bukan Ustaz Yusuf yang minta maksudnya. Nggak boleh, antum nggak amanah, Ustaz. Gitu ya? Karena Ustaz Yusuf nggak pernah bilang. Oh gitu. Jadi nggak boleh juga. Nggak boleh. Kalau antum cerita dulu sih perusahaan ini ngasihnya 10 juta, maka itu perusahaan itu yang ngasih, bukan Ustaz Yusuf yang mengatakan 10 juta. Soalnya kalau saya mau jujur, ada beberapa yang nggak pernah ngasih kan gitu kan. Tapi Ustaz Yusuf nggak marah. Masya Allah. Baik. Nah, kita kembali ke ilmu tadi. Nah, sekarang kalau bicara mengenai ilmu, apa bedanya antara ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang sifatnya dikatakan ilmu dunia itu? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, asal ilmu dunia ini berpandukan Al-Quran. Jadi kayak saya, seorang ustadz, pahalanya akan lebih besar mana seorang Habibi yang yang membuat pesawat gitu. Bisa lebih besar Pak Habibie dibanding saya, bukan sebagai presidennya ya, bukan sebagai mantan presiden, tapi sebagai ilmuwannya. Bisa lebih besar Pak Habibie dibanding saya. Kalau CN 235-nya itu dipakai untuk ngangkut jamaah haji. Asal beliau juga ketika nawaitunya tadi itu adalah untuk Allah. Inamal a'malu binniyatnya berlaku. Jangan karena saya digajinya sekian saya bikin pesawat. Jadi nawaitunya para ilmuwan, dokter ataupun ahli apapun gitu, nawaitunya dililahkan gitu. Lillah. Nanti soal tadi imbalannya, Allah nggak akan diem, Ustaz. Allah akan ngasih imbalan. Jadi Ustadz sepakat gak, misalkan ada yang membedakan ini kita belajar ilmu dunia nih, ini kita belajar ilmu akhirat, nah itu gimana? Kalau mau dipilah, dikasih jarak yang jauh, saya nggak setuju. Tapi kalau dipilah sebagai pembagian doang, saya setuju.
sekedar memudahkan. Iya. Nah, kan ada Ustaz di pentasi Al-Qur'an, dicetakan Damaskus, cetakan Libanon, itu salah satu pentasinya adalah dokter. Maaf, ada dokter, ada muhandis, ada insinyur, Ustaz. Insinyur apalan Al-Qur'annya mantep, top markotop, Ustaz. Nah, itu kan enak itu. Beliau pasti tuh setiap kali melakukan suatu bisa jadi hebat, bermanfaat buat di dunianya, bermanfaat buat akhiratnya. Karena itu dokter kalau niatnya lillah, nggak mandang tuh ini mau orang miskin, mau orang kaya, dia akan tolong semua. Nah, nanti kalau Ustadz main tarif, giliran yang ngundang tempatnya jelek, nggak mau datang, Ustadz. Tapi kalau misalnya Ustadz sebagai amanah, kemana aja asal tidak berbenturan, bismillah, nggak ngelihat tempat. Masya Allah. Ini hari ini kita dapat pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Bagaimana cara kita belajar, kemudian juga cara kita memanfaatkan ilmu, dan kita memandang ilmu itu sendiri sebagai amanah yang wajib juga disampaikan. Kalau ada orang yang pelit dengan ilmu gimana gitu? Nanti ada hadisnya, Ustaz. Uljimah yaumal qiyamah bili jamin minan nar. Nanti akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambukan api neraka. Itu balasannya itu. Itu bab lain nanti ya setelah ini. Ada nanti akan kita baca hadisnya. Ya baik, nah mungkin kita bisa lanjutkan lagi apa yang bisa kita ambil di bagian itu sih. Ya, di sini kan pesan orang Muslim itu kalau baca di sini dan mengambil hikmah dari hadis ini, itu nggak akan menjadi peminta-minta, Ustaz. Iya. Baik mengemis minta uang, mengemis jabatan, atau mengemis proposal mulu, akan tapi dia bekerja, berkarya dan menghasilkan. Masya Allah. Karena pohon kelapa itu nggak minta diteduhin, dia yang neduhin. Pohon kelapa kasih air doang, dia akan memberi air. Pohon apa yang kasih air, Ustaz? Kecuali pohon kelapa. Mungkin ada lagi ya, saya lupa. Ada sih, Ustaz. Tapi kan pohon kelapa yang ngasih air. Di padang pasir nggak ada pohon kelapa. Ada sebenarnya di tempat-tempat tertentu ada. Pohon kurma itu kan mengenyangkan ya. Subhanallah, orang makan kurma 3 aja, bahkan 1 itu kuat untuk satu hari, Ustaz. Dan sekarang kan ditemukan ya, manfaat kelapa itu kan luar biasa manfaatnya. Memang di secara teks itu bukan pohon kelapa, tapi kita bisa kiaskan di Indonesia ini ya seperti pohon kelapa. Nah, walhasil jadilah orang yang bisa memberi, jangan orang yang meminta. Ini kan memberi, tidak menjadi parasit ya, akan tapi memberi, bermanfaat buat dirinya jelas lah. Buat orang lain apa? Kalau buat dirinya secara tadi kita katakan Rasulullah hidupnya sederhana, tapi kan Rasulullah yang minta adalah balasan dari Allah. In ajriya illa alallah. Bisa gak kita berprinsip seperti itu? Kalau kita bisa berprinsip pakai itu, Allah yang menjamin rezeki kita. Masya Allah. Yang jelas bagaimana sekarang kita itu menuntut ilmu sebaik-baiknya. Betul. Dan membuat diri kita itu bermanfaat untuk orang di sekeliling kita, seperti pohon korma tadi dianalogikan seperti itu, Kiai. Subhanallah, sungguh sangat indah nih kalau seandainya setiap orang itu memiliki prinsip yang kayak tadi, Kiai ya. Jadi nggak ada orang yang akan meminta, justru semuanya akan ngasih. Gitu. Dan bekerja tadi seperti mungkin kalau dikaitkan dengan kalau salah saja penjelasan kayaknya, bekerjalah kamu maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Betul. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau semua berprinsip kayak gini, semua orang Islam mengamalkan kayak gini, nggak ada peminta-minta namanya Ahmad, namanya Ali. Nggak ada penodong yang namanya Muhammad, yang namanya Abdurrahman. Kalau minta-minta dengan membaca ayat suci Al-Quran gitu, termasuk nggak ada. Karena ini disuruh kita memberi, bukan meminta. Meminta boleh kalau kepepet.
Jadi minta sedekah boleh asal kalau udah kepepet. Mungkin banyak orang kepepet kalau sekarang ini. Minta jadi profesi. Ini kan yang salah. Nah, saya nih memilih mau jadi orang yang bermanfaat atau orang yang menjadi beban masyarakat. Ya. Kan kalau saya orang muslim akan menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Saya nggak bakal jadi itu. Nah, buat para pengangguran, baca hadis ini nggak jadi pengangguran lagi, Ustaz. Langsung punya semangat. Masya Allah. Baik, Kiai, tampaknya kita sudah waktu kita sudah habis, kita harus mengakhiri perbincangan kita. Barangkali ada sedikit yang ingin Kiai sampaikan? Ya. Mari sama-sama kita menjadi orang yang bermanfaat. Mari sama-sama kita menjadi pohon-pohon korma, pohon-pohon kelapa yang bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Ya, subhanallah. Nah, pemirsa, ternyata agama kita itu mengajarkan kepada seluruh umatnya ya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi mungkin pada saat ini kita bisa melihat betapa banyak umat Islam yang bergantung. Tidak hanya bergantung kepada umat Islam, tapi pun bergantung kepada umat-umat yang lain. Betapa banyak umat Islam ataupun kita merasakan diri kita ini kalau seandainya bekerja, kalau seandainya kemudian tidak bekerja di perusahaan itu, kita merasa khawatir dan seolah-olah rezeki itu diberikan oleh perusahaan. Atau negara miskin Islam yang bergantung dengan negara-negara yang kaya yang lain yang non-Islam mungkin. Nah, apabila kita kembali seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Lutfi tadi, subhanallah, sungguh sangat indah bahwa umat Islam itu diciptakan dan dibuat bukan menjadi umat yang tertinggal, tetapi justru menjadi umat yang maju, yang memimpin bangsa, yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa memberikan manfaat untuk umat Islam dan juga orang-orang di sekelilingnya. Masya Allah. Nah, pemirsa, sebagai salah satu upaya kita nih untuk membantu saudara kita, mari sama-sama kita bersedekah dengan menyampaikan Rp50.000 ke rekening BCA di 603075131 atau di rekening BRI di 05230100003434. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita dan juga apa yang kita lakukan dalam keseharian kita bisa merubah diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri dan juga keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ali